Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Di video kali ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima. Namun sebelum kita bahas pelajaran kelima, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Al-Insyirah TV. Baik, kita mulai saja. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Di pelajaran ini kita akan diberikan percakapan antara Sa'id dan Yasir. Kita mulai. Sa'id, akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Akitabu, apakah kitab Muhammadin, Muhammad, hadza ya Yasir? Maknanya adalah, apakah ini kitab Muhammad ya Yasir, wahai Yasir? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Kata Yasir, la, tidak. Hadza kitabu Hamid. Hadza kitabu Hamid. Ini kitab milik Hamid. Kemudian kata Sa'id, aina kitabu Muhammad? Di mana kitab Muhammad? Maksudnya kitab milik Muhammad. Kemudian kata Yasir, huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Di sana, dia di sana. Di atas maktab, meja. Huwa di sini kembali kepada kitab Muhammad. Kemudian aina daftaru Ammar? Di mana daftar? Daftar itu buku. Aina daftaru Ammar? Di mana buku Ammar? Kemudian kata Yasir, huwa 'alal maktabil mudarris. Huwa 'alal maktabil mudarris. Dia ada di atas meja guru. Kemudian qalamu man hadza ya Ali? Kata Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Kemudian kata Ali, hadza, ini qalamul mudarris. Kolam atau pulpen milik guru. Aina hakibatul mudarris? Di mana tas milik guru? Aina hakibatul mudarris? Di mana tas milik guru? Kemudian kata Ali, hiya tahtal maktab. Hiya di sini kembali pada kata hakibatul mudarris. Jadi hiya tahtal maktabi, dia di bawah maktab itu meja. Oke teman-teman, kita lihat pada pembelajaran yang kelima ini, Ad-Darsul Khamis, sebetulnya inti dari pembahasannya adalah berbicara tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita lihat Kitabu Muhammad, kitab milik Muhammad. Kemudian Kitabu Hamid, kitab milik Hamid. Kemudian di bawah ada daftaru Ammar, daftar milik Ammar. Kemudian maktabil mudarris, meja milik guru. Kemudian qalamul mudarris, pulpen milik guru. Kemudian haqibatul mudarris, tas milik guru. Nah, ini semua disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah bagian paling awal. Kalau kita lihat di haqibatul mudarris, aqibatu itu mudhaf, al-mudarrisi itu mudhafun ilaih. Nah, kita coba bahas secara lebih detail. Baik, kita ambil contoh. Di sini ada sayyaratul mudarris. Sayyaratul bermakna mobil, kemudian al-mudarris guru. Nah, untuk yang awal sayyaratu itu disebut dengan mudhaf. Dan al-mudarrisi di sini disebut dengan mudhafun ilaih. Jadi sayyaratul mudarris ini sebetulnya bentuk kepemilikan, di mana dalam bahasa Arab dikenal dengan nama idhofah. Untuk bagian awal disebut dengan mudhaf dan bagian selanjutnya dia disebut dengan mudhafun ilaih. Kemudian cirinya adalah untuk mudhaf dia tidak memiliki alif lam. Jadi dia harus isim nakirah. Jadi dia tidak beralif lam dan dia tidak bertanwin. Kemudian
Untuk mudhofun ilaih cirinya adalah pertama dia bisa beralif lam, dan ketika dia beralif lam maka diakhiri dengan kasroh. Nah, kita lihat di sini ada kasroh. Kemudian ketika dia tidak beralif lam, ciri yang kedua adalah ketika tidak beralif lam maka dia harus diakhiri dengan kasroh tain. Jadi seperti ini. Alif lamnya kita buang. Jadi sayyaratu mudarrisin. Namun pada umumnya untuk mudhofun ilaih untuk yang bentuk seperti ini biasanya dia beralif lam. Kalau tadi pada percakapan awal ada kitabu Muhammadin. Nah, kata Muhammad karena tidak memiliki alif lam dia dikasroh tainkan. Jadi kalau kita buat tadi kitabu Muhammadin. Nah, kata Muhammadnya kita berikan kasroh tain. Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Kemudian tadi ada haqibatul mudarris. Nah, haqibatul mudarris. Nah, berarti mudarrisnya kita buat di sini. Haqibatul mudarris, dia dikasrohkan karena ada alif lam. Oke teman-teman, gampang kan? Atau tadi ada kata qalamul mudarris. Nah, qalamnya dia tidak beralif lam. Jadi kita berikan qalamul mudarris. Nah, qalamu al-mudarrisi. Jadi al-mudarrisi di sini mudhafun ilaih dan qalamu di sini mudhaf. Oke teman-teman, paham kan? Yang perlu diingat pula adalah untuk mudhaf itu bisa dia berharokat dhammah, bisa juga berharokat kasroh, atau bisa juga berharokat fathah, tergantung pada kata di awalnya. Artinya sebelum kata sayyarah di sini ada kata apa. Kalau dia diawali dengan harfu jar, misalkan kita awali dengan fi, berarti fi sayyarati al-mudarrisi. Karena setelah harfu jar itu harus di kasroh. Jadi fi sayyarati al-mudarrisi. Nah, untuk al-mudarrisi dia tetap kasroh untuk kata benda atau isim yang bermakna mufrad. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bisa juga dia diawali dengan untuk mudhaf itu dengan fathah, tergantung kedudukannya. Misalkan kita bilang ra'aitu sayyaratal mudarris. Aku melihat mobil milik guru. Ra'aitu, aku melihat sayyarata al-mudarrisi. Maka kata sayyarah ini menjadi fathah. Jadi teman-teman, untuk mudhaf ini kedudukannya kita lihat dulu. Sehingga akhirannya bisa dengan dhammah, kasroh, ataupun dengan fathah. Namun untuk mudhafun ilaih dia harus kasroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.